bisa teu bisa nu penting mah ngaji we sing istiqomah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita sama akan membahas kajian tentang Ramadan, tentang puasa Ramadan. Untuk selanjutnya di sini kita masih sama membacakan kitab Taqriratus Sadidah. Insyaallah kita akan menerangkan tentang sunnah-sunnah dalam puasa di bulan Ramadan. Di antaranya sunnah-sunnah yang dianjurkan kita melaksanakannya di bulan mulia, bulan Ramadan, yaitu di dalam kitab ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa amadana wal muslimin fid dharain amin ya Allah ya rabbal alamin. Sunanus shaumir Ramadan, sunat-sunat yang ada di bulan Ramadan. Di sini dirangkum sampai mencapai 17 kesunahan. Mungkin di beberapa kitab lain dijelaskan ada yang 3 jumlahnya, ada yang macam-macam jumlahnya, tapi di sini dirinci sampai 17 kesunahan. Mana di antaranya? 1. Ta'jilul fitri idza tayaqqana al-ghurub bi khilafi ma idza syakka fa yajibu alaihi ay ya'mala bil ikhtiyati wa yu'akhkhira al-fitra. 1. Kesunahan dalam di bulan Ramadan yaitu ta'jilul fitri. Apa ta'jilul fitri? Menyegerakan berbuka, di mana yakin memang sudah waktunya terbenamnya matahari atau waktu maghrib tiba, maka disegerakan, disunahkan kita untuk menyegerakan berbuka puasa jika sudah yakin. Bagaimana kalau misalnya jam mati, kemudian waktunya mendung, kita kurang paham? Nah, itu disunahkan untuk berikhtiyat. Wajib, bukan sunnah, untuk berikhtiyat. Hati-hati, tunggu dulu sampai betul-betul yakin. Nah, setelah yakin adanya waktu terbenamnya matahari, misalkan dengan bidhonil qawi, yaitu dengan adanya jam yang sudah tepat sekali kita akurkan, atau dengan adanya informasi dari takmir masjid dan lain sebagainya, maka sunnah untuk kita berburu-buru berbuka puasa. Yang kedua adalah as-sahuru walau bijur'ati ma'in. Yang kedua sunnah dalam berpuasa itu adalah melaksanakan sahur walau bijur'ati ma'in, walaupun hanya dengan setegak daripada air minum. Kenapa? Nah, mungkin biasanya kita kadang terlalu kenyang pada saat berbuka puasa, kemudian masih dalam keadaan kenyang. Nggak usah sahur deh, kita langsung bangun subuh aja umpama. Nah, itu tidak dianjurkan. Kenapa? Karena disunahkan kita melaksanakan sahur walaupun masih kenyang, walau bijur atimain, yaitu kita laksanakan sahur walau dengan setegak air. Kenapa? Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alal mutasahirin. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya, sesungguhnya Allah dan malaikatnya itu, Allah memberikan rahmat dan malaikatnya memintakan maghfirah, memintakan ampun kepada orang-orang yang melaksanakan sahur. Kapan waktu sahur itu dimulai? Wa yadkhulu waktu sahuri min muntasifil lail. Masuknya waktu sahur itu di dari mulai pertengahan malam yang akhir. Nah, itu sudah mulai masuk waktu sahur. Misalkan 12:30, jam 1 itu sudah ada waktu sahur. Nah, selanjutnya yang ketiga sunnah dalam berpuasa di bulan Ramadan itu adalah ta'khirus sahuri bihaitsu la yabhusu at-ta'khir. Mengakhirkan sahur sekira-kira tidak terlalu kita terburu-buru dalam melaksanakan makan sahur dan lain sebagainya. Jadi umpamanya mengakhirkan sahur, umpamanya imsak jam 4 atau jam 4:15. Nah, kita mulai sahur jam 3:30 supaya makannya lebih rileks, tidak terlalu terburu-buru, tapi dalam waktu sahur yang akhir. Itu sunnah. Di sini dijelaskan adalah wa yumsikuna adban anil akli qoblal fajri binahwi khamsina ayatan. Dan kita juga disunahkan di sini dalam kitab ini adalah menahan secara sunnah daripada makan qoblal fajri, sebelum tibanya waktu subuh, umpama khamsina ayatan, 50 ayat.
atau sekitar rubi saatin, 15 menit, seperempat jam. Nah, jadi kita sudah mendisiplinkan diri 15 menit lagi sebelum waktu fajar, maka kita sudah tidak lagi beraktivitas untuk makan. Itu sunnahnya. Nah, gitu. Jadi kalau misalnya waktu imsak jam 4:04, jam 4 sudah beres makan sahur dan lain sebagainya. Jadi sekitar setengah 4 kita sudah termasuk kepada kesunahan mengakhirkan sahur. Selanjutnya, al-fitru ala rutabin witran. Kita berbuka dianjurkan sunnah yang nomor 4, berbuka dengan korma yang lembab, korma yang basah. Nah, kemudian diawali permulaannya. Jadi permulaan kita begitu datang tiba waktu berbuka puasa, kita dianjurkan menyegerakan tadi sunnah yang pertama. Kemudian sunnah yang keempat dianjurkan dengan korma yang basah dengan bilangan ganjil 3 umpamanya. 3, jangan terlalu banyak. Ganjil, berapa ganjilnya? 45. Wah, kekenyangan. 3. Bagaimana ketika tidak ada korma yang basah? Jika tidak ada, dengan korma yang kering. Jika tidak ada, pama izam-zama, dengan menggunakan air zam-zam. Jika tidak ada air zam-zam, maka dengan air saja, dengan air putih biasa saja. Kemudian apalagi? Yang kelima, kesunahan dalam berpuasa itu al-ityanu bid-du'ail iftar. Ketika kita sudah membatalkan puasa, memburu-burukan berbuka puasa dengan memakan korma tadi, selanjutnya kita berdoa. Nomor 5 kesunahannya, bagaimana doanya? Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu zahabadz dhama'u wabtalatil uruku wa thabatal ajru insyaallah. Alhamdulillahilladzi a'anani fasumtu wa razaqani fa aftartu. Allahumma inni as'aluka bi rahmatika allati wasi'at kulla syai' an taghfirli. Itu doanya. Nah, di sini ada tulisannya. Kemudian setelah itu kesunahan yang nomor 5 adalah taftirus shaimin, taftirus shaimina. Nah, kita memberikan buka kepada orang-orang yang berpuasa. Nah, memberikan buka kepada orang-orang yang berpuasa. Kenapa? Karena ada pahala yang besar sebagaimana dalam hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, yaitu apa? Man fattara shaiman kana lahu mislu ajrihi ghairu annahu la yunqasu min ajri shaimi syai'an. Apa itu? Orang yang memberikan buka kepada orang yang berpuasa, maka ada bagi orang tersebut umpama pahala daripada orang yang berpuasa tersebut. Jadi orang yang memberikan buka terhadap orang yang berpuasa, dia juga sama mendapatkan pahala orang berpuasa itu tanpa mengurangi pahalanya orang yang berpuasa tersebut. Jadi luar biasa. Makanya di kita ada budaya sedekah berbagi takjil. Nah, itu mengamalkan hadis daripada orang yang memberikan buka terhadap orang yang berpuasa itu akan diberikan pahala seperti layaknya orang yang berpuasa tersebut tanpa mengurangi pahala orang puasa tersebut. Nah, begitu. Kemudian yang ketujuh adalah al-iktisalu minal jinabati qabla al-fajri hurujan minal khilafi walikaya yabda'a saumahu tahiran. Sunnah ketika di dalam bulan Ramadan itu kita melaksanakan mandi junub atau adus jinabah itu sebelum fajar. Misalnya kita berjunub di malam hari, maka sunnah sebelum waktu fajar tiba kita sudah melaksanakan mandi junub. Itu kesunahannya. Supaya apa? Supaya ada dalam permulaan puasa kita itu kita dalam keadaan bersuci. Nah, suci dari hadas besar. Selanjutnya